Setelah misi membunuh di film kedua selesai, kini cerita diawali dengan memperlihatkan Thomas dan satu muridnya yang sedang menjalani latihan menembak. Time problem, gentlemen. Lock your TRS. In mid-range, coming from the Lima. Get this over with. Evers pulse, respiration, and Dan saat Thomas menembak sasaran dengan tepat, sang kapten tiba-tiba bersangka negatif kepada Thomas, yang ternyata Thomas tidak menjalani instruksi dengan baik dari sang kapten, sehingga dengan itu dia langsung dimarahi oleh sang kapten yang bernama Larabi. I don't care about that fucking deal you made with the Corps. Di tempat itu juga dia mengatakan bahwa Thomas tidak lulus dalam tes kesehatan, sehingga dia pun harus mengembalikan Thomas ke tempat asalnya, yang padahal Thomas memiliki kesehatan yang bagus, namun karena sang kapten sudah emosi, dia pun tidak memikirkan apapun yang dirasakan oleh Thomas. And that's a promise. Yes, sir. Scene beralih ke negara Vietnam dengan memperlihatkan seorang pemuda sekaligus anak buah dari gembong narkoba. Di sana terlihat dia akan memasuki ke sebuah tempat pengerocokan. Di tempat itu dia bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai pelanggan wanita tersebut. Namun di sana dia sama sekali tidak percaya dan justru menuduhnya sebagai polisi yang menyamar. Dan saat mereka berbincang, si wanita itu tidak sengaja mengatakan sindikat narkobanya. Mendengar hal itu, dia pun mengeluarkan sebuah pistol sehingga mereka berdua saling mengancam. Namun karena si wanita sudah mengatakan sindikatnya, dia pun langsung menembaknya hingga tewas. Dan saat dia terdesak, si polisi itu pun langsung menghubungi temannya untuk menyiapkan seorang sniper. Get your sniper. Scene beralih di tempat acara hajatan, kita diperlihatkan dengan seorang politisi muda yang bernama Neil Finnegan. Di situ Thomas dipersilahkan untuk membawa surat wasiat yang ditinggalkan oleh ayahnya yang bernama Paul Finnegan. Di dalam surat itu dia mengatakan jika surat tersebut dibaca oleh Thomas, maka berarti dirinya telah gugur di medan perang. Kit is reading this. Dan sedikit informasi bahwa Paul Finnegan merupakan seorang prajurit yang satu perjuangan dengan Thomas ketika perang Vietnam, di mana dia juga mendoakan kepada anaknya agar Neil dan istrinya diberi umur yang panjang dan sehat walafiat. I just wanted to let you know that I love you. I've been holding on to this for a long time. Son of a war hero, graduates first in his class at Annapolis. Sementara itu, scene beralih dengan dua agen rahasia yang sedang memperhatikan sebuah rekaman Thomas saat belajar menembak, yang mana mereka juga mempertimbangkan Thomas agar bisa menjalani sebuah misi meski sudah tua. Sementara itu, sang dokter mengatakan kepada Thomas bahwa dia menemukan gejala saraf yang dialami oleh Thomas ketika jari telunjuknya hilang, di mana hal itu mengakibatkan beberapa jari tangannya yang membuatnya sering mengalami gerakan refleks. Dia juga mengatakan bahwa Thomas tidak bisa selamanya menjadi marinir jika keadaannya terus seperti ini. Just hoping to make it to 65. Tell you the truth, I'm living out of a sea bag all my life. Singkat cerita, saat dia tiba di hotel, Thomas kembali mengingat semua kejadian yang dialaminya saat menjalankan misi di Vietnam. Damn, they're getting close. It's where the real shit happens, man. Here, just cover my ass back in. Dan tanpa sadar dia terbawa mimpi oleh semua kejadian yang pernah dialami. Lalu tak lama datanglah dua orang prajurit yang membawa perintah untuk bertemu dengan petinggi militer. It's a particularly good shot. Not interested in it. Kemudian dia bertemu dengan seorang direktur keamanan agen nasional Amerika yang bernama William Avery. Di situ juga dia menjelaskan kepada Thomas tentang sebuah misi yang akan dia jalankan, di mana dia meminta kepada Thomas untuk membunuh seorang gembong narkoba yang telah memberi dukungan kepada
kepada kelompok teroris. Sounds like a pain in the ass for the Vietnamese. Dan ternyata kelompok teroris yang dimaksud diketuai oleh Paul Finnegan yang selama ini disangka sudah mati. Dia juga menceritakan tentang Paul yang pernah direkrut oleh CIA untuk membantu pasukan merah dalam membongkar sindikat narkoba di wilayah dataran tinggi Vietnam. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Paul berubah menjadi gembong narkoba dan menjadi pembunuh bayaran. Deal, an arrangement? There's no other way. Sorry, this must seem to you, Tom, but Bullion to refuse the mission. Mendengar penjelasan itu jelas membuat Thomas keberatan lantaran Paul adalah orang yang pernah menyelamatkan hidupnya saat bertugas di Vietnam. Oleh sebab itu dia meminta cara lain agar bisa ditempuh tanpa harus membunuh. Namun mereka mendapat laporan dari intelijen bahwa polisi di sini telah memasang perangkap untuk membunuh Paul. Mereka menyangka jika nanti Paul tertangkap maka akan membawa masalah besar bagi Amerika termasuk keluarganya. Akan tetapi William memberikan sebuah kebebasan kepada Thomas untuk menolak perintah ini jika dia merasa tidak mampu menjalankannya. Namun akhirnya dia pun setuju dan memutuskan untuk berangkat sendirian tanpa ada satu orang pun yang mengawalnya. Hal itu beralasan karena dia tidak ingin melibatkan siapapun lantaran misi ini merupakan misi pribadi bagi Thomas. You, me, his family, and his country is identified. You can imagine aimed at Tom, but believe me, but I need an answer, Tom. I don't want anybody else's hand in it. Singkat cerita, setelah dia tiba di Vietnam, Thomas dihampiri oleh seorang detektif polisi yang bermakhuan. Mereka kemudian memutuskan untuk makan malam dan membicarakan misi yang akan dijalankannya. Di situ Kuan mengatakan bahwa tidak ada satupun polisi Vietnam yang mengetahui misi tersebut, di mana dia langsung memintanya untuk langsung membunuh Paul sebelum polisi Vietnam terlebih dahulu menangkapnya. Di sana mereka akan mengadakan transaksi uang dan dia juga memperlihatkan sebuah alat pelacak yang akan dipasangkan kepada Paul, sehingga dengan itu Thomas akan lebih mudah mengenal targetnya meski di tempat yang ramai. This is very new. How close do I get to my target? You talking about the Ho Chi Minh police? No one. Treat him like he's a king, King Cobra. One of the establishments the Cobra owns. 300 meters maybe, outside, inside. Nobody here knows this. Keesokan harinya mereka mulai mendatangi lokasi yang akan direncanakan Thomas untuk melakukan aksinya. Di situ juga Kuan menyarankan kepada Thomas untuk segera meninggalkan tempat ini setelah membunuh target. Vacation has been arranged. The body will not be claimed. Police will be satisfied with Cobra. And remember, one shot is perfect. Everything is in place. The op is online. Malam harinya terlihat Kuan menemui anak buah Paul yang pernah dia tangkap saat di awal film. Di sana dia meminta kepadanya untuk memasangkan alat pelacak kepada Paul. Awalnya dia menolak, namun Kuan mengancam jika dia menolak maka dia akan diberitahukan kepada sang bos bahwa dia telah ditangkap. Dan karena tidak ingin kehilangan kepercayaan dari sang bos, akhirnya dia pun dengan berat hati menuruti perintahnya. Singkat cerita, kini Kuan mulai mengatur strategi dengan seorang polisi wanita. Dan di tempat itu jugalah tempat di mana Paul akan melangsungkan transaksi narkobanya. Sementara di lain sisi, Thomas kini mulai memasuki sebuah gedung tempat di mana akan melancarkan tembakannya. Tak lama kemudian Thomas akhirnya menemukan klien Paul bersama anak buahnya. Di situ anak buahnya langsung mendekati Paul dan menempelkan pelacak ke tubuhnya. Sehingga dengan itu Thomas berhasil menemukan Paul, namun konsentrasinya hilang tatkala dia mengingat sebuah insiden bersama Paul. Dan selain itu alat pendeteksinya tiba-tiba mengalami gangguan sehingga Thomas mau tidak mau harus membetulkan alat tersebut.
Dan saat dia akan menembak, tiba-tiba juga pelatuknya macet sehingga dia tidak jadi membunuh Paul di saat itu. Sedangkan di sisi lain, kini Paul mulai mencurigai gerak-gerik mencurigakan dari anak buahnya, sehingga tiba-tiba di saat yang sama, Thomas juga tak sengaja menarik senapannya sehingga dia salah mengenai sasaran. Di situasi yang kacau, tiba-tiba saja Thomas mendapat sebuah tembakan dari arah yang tidak diketahui, yang ternyata tembakan tersebut berasal dari penembak jitu yang berada di gedung sebelah. Dan tak lama kemudian datanglah para polisi yang langsung membawa Thomas. Sementara itu, William terlihat sedang berbincang dengan rekannya mengenai Thomas yang gagal membunuh Paul, yang ternyata mereka jugalah yang menyuruh sniper tadi untuk membunuh Thomas. Kembali kepada Thomas yang kini mulai diinterogasi terkait misi yang sedang dia jalankan. Di dalam sel, di situ dia mendengar sebuah tawaan dari seorang tahanan karena dia sudah dibohongi oleh William. Dan ya, dia adalah Paul Finnegan yang kini ditahan di sel Vietnam. Dia menjelaskan bahwa sebelumnya banyak sniper yang telah diutus untuk membunuh dirinya, namun tak ada satupun yang berhasil. Mereka lalu berbincang mengenai semua perbuatan Paul yang melawan hukum, di mana dia sengaja melakukan hal tersebut lantaran dia juga telah dijebak oleh William saat menjalankan tugas. Dan Paul kini sudah nyaman dengan tempat ini karena di sini tidak ada pengkhianatan maupun jebakan dari elit global. Tak lupa Thomas juga mengatakan bahwa anaknya kini sudah menikah beberapa bulan yang lalu. They know about that, huh? I did the job they asked and they sold me out. I was alive here. You know your son just got married. Sorry you got yourself into this. Tak lama kemudian para polisi pun datang untuk memindahkannya ke tempat yang lain. Namun saat dalam perjalanan terjadi sebuah ledakan yang diakibatkan oleh anak buah Paul. Kemudian dia menghubungi Kwan dan memintanya untuk bertemu di gedung DPR. You meet me at the People's Unification Building in 2 hours. You come alone? Ketika mereka bertemu, Thomas langsung menanyakan tentang serangan yang telah mengenai dirinya saat kemarin. Di situ Kwan bersumpah bahwa dia juga sama sekali tidak mengetahui tentang apa yang sebenarnya. We had some people in Phnom Penh. They should be in Ho Chi Minh. Beckett is still alive, and he's gotten to our boat. Kemudian mereka berdua mendatangi sebuah tempat yang diyakini merupakan tempat persembunyian mereka. Hal itu diketahui oleh Thomas saat Paul tidak sengaja mengatakannya di sel tahanan. Rats called the tunnels. Don't you think we should contact someone? Someone you can trust? You're going with me. But we don't want to do that. Setelah itu mereka juga mendatangi sebuah lokasi yang diyakini sebagai pintu masuk terowongan tempat mereka bersembunyi. You're than us. Di lain sisi, anak buah William kini mencari keberadaan Thomas dengan menggunakan alat pendeteksi yang dimiliki oleh Kwan. Namun dengan cerdiknya, Thomas telah menyimpannya di sebuah rumput milik si petani. Sementara itu, ketika mereka masuk ke kawasan hutan, di sana mereka diteror oleh sekelompok pria bersenjata. Dan faktanya mereka merupakan anak buah Paul yang menjaga pintu masuk ke dalam terowongan tersebut. He's just a kid. It's a game. Stay close to me and do as I say. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan yang cukup besar dan dihuni oleh orang-orang yang sedang mabuk. Sehingga yang terjadi kemudian,
Di sisi lain, Kuan yang sudah ditangkap, dia ditantang duel dengan anak buah Paul pada saat itu. Namun dengan bantuan dari sutradara, akhirnya Kuan berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah itu, Thomas langsung membidik ke arah Paul dan memintanya untuk menyerahkan diri. Namun di sana Kuan juga terancam, di mana jika Thomas membunuhnya, maka Kuan pun akan ikut terbunuh. Kemudian mereka pun berbincang tentang pembunuhan rekannya saat bertugas dan juga melibatkan William. It's about Stevie and me and Avery. You brought him along for a reason. How does it all end here? What about Stevie York? We'd make York. Destroy the... So what now, Tommy? The only way I see it from here is to kill him. Dan setelah dia tewas, semua anak buahnya pun berlutut yang menandakan bahwa mereka menyerah. Selain itu, Kuan juga menjelaskan bahwa dulu ada seorang legenda Vietnam yang diangkat menjadi raja, di mana seiring berjalannya waktu dia kemudian menjadi sosok yang sombong dan menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Kemudian Tuhan menciptakan luwak dan merampas kekuasaan si kobra, dan kini mereka menganggap bahwa Thomas merupakan luwak yang telah berhasil merampas kekuasaan Paul. McKenna, military intelligence. Setelah itu dia meminta kepada Kuan untuk menghubungi agen intelijen yang bertugas di Pentagon, di mana dia harus menceritakan semua yang telah terjadi dan meminta kepada timnya untuk melakukan penjemputan di Kamboja. Singkat cerita, kini tim penjemputan pun tiba dan membawanya pulang ke Amerika. Di sana dia memegang sebuah kalung yang diberikan oleh Paul saat bertugas. This party's leading candidate for the upcoming presidential race.